Halo Gunerwan dan Gunerwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Guner Os. Dan ya, kita sudah masuk bulan Desember ya. Dan seperti biasa sebentar lagi kita akan tahun baru Januari. Dan bertepatan juga dengan dibukanya jendela transfer musim dingin ya. Dan seperti biasa kalau sudah jendela transfer, kita akan ramai sekali dengan rumor transfer gitu ya. Dan saat ini yang paling sering digembar-gemborkan kalau kita ngomong tentang Arsenal adalah striker gitu ya. Jadi bahwa Arsenal butuh striker gitu. Walaupun saya tidak memungkiri bahwa Eddie Nketiah itu mungkin amat sangat bisa di-upgrade gitu ya. Jadi kita mungkin butuh pelapis Gabriel Jesus yang di atasnya Eddie Nketiah gitu ya. Menurut saya kok di jendela transfer ini kayaknya kita nggak akan mengambil tidak akan membeli pemain penyerang yang mungkin angkanya di atas 50 juta gitu ya. Jadi kalau kita ngomong Osimhen udah pasti nggak bakal dibeli ya kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena harganya yang sudah kita masuk di angka ratus juta ya, 100 juta euro. Dan menurut saya juga Osimhen ini kemungkinan besar tidak akan dilepas di jendela transfer musim dingin gitu ya. Jadi ya walaupun situasi Osimhen ya ini di Napoli ini panas gitu ya. Kenapa? Karena kasus video TikTok mereka gitu ya yang dianggap menghina Osimhen gitu ya. Jadi goblok juga dari sana, pemain sendiri dihina seperti itu di sosial media mereka sendiri. Ya kemungkinan Osimhen dilepas di Januari masih besar gitu, tapi saya rasa untuk Arsenal dengan harga yang diminta kecil kemungkinannya gitu ya. Dan dari Fabrizio Romano sendiri kan juga sudah mengabarkan bahwa Arsenal bukan tidak tertarik lah ya, tapi lebih tepatnya hanya memonitor keadaan dan tidak ada rencana untuk membawa Osimhen ke Arsenal gitu. Jadi menurut saya Osimhen kemungkinannya sangat kecil sekali. Lalu yang berikutnya Vlahovic gitu kan ya, yang sering digembar-gemborkan juga ya di Indonesia bahwa Arsenal akan membawa Vlahovic. Menurut saya Vlahovic ini juga bukan upgrade dari Eddie Nketiah gitu. Jadi dilihat aja gitu lah dia di Juventus itu seperti apa gitu kan. Jadi menurut saya Vlahovic ini bukan upgrade dari Eddie Nketiah gitu. Jadi nanti saya akan bahas lebih dalam, tapi menurut saya Vlahovic ini bukan upgrade dari Eddie Nketiah. Dan kalau dibilang ini kan Allegri karena taktiknya Allegri. Hey, Vlahovic pindah ke tim Juventus ini, Allegri sudah ada di tim Juventus ini sewaktu Vlahovic memutuskan untuk pindah ke sana. Jadi dia punya pilihan waktu itu Januari musim lalu ya, itu ketika kita menawar Vlahovic gitu kan. Dia punya pilihan untuk ke Arsenal atau ke Juventus, dan dia memilih Juventus, dan di mana Juventus saat itu sudah ada Allegri di sana. Jadi nggak bisa dibilang alasan bahwa ini karena Allegri. Dia yang memilih ke Juventus yang ini. Jadi menurut saya ke tim yang dia pilih sendiri, kalau dia tidak bisa perform, menurut saya ini bukan pemain papan atas gitu ya. Dan apalagi dia sudah menolak Arsenal, jadi menurut saya ini Vlahovic ini bukan pemain yang akan diambil oleh Arsenal. Karena dari satu sisi bukan upgrade, dan dia sudah menolak kita gitu. Jadi menurut saya nggak juga gitu ya. Kalaupun kita akan mendatangkan striker, menurut saya mungkin Guirassy, dengan dia punya klausul release clause ya kalau nggak salah sekitar 40 juta euro ya, kita lihat. Jadi mungkin kita akan mencari pemain-pemain, kalau mencari pemain depan menurut saya akan datang itu adalah pemain muda dengan yang mungkin dengan release clause di bawah 50 juta. Dan kedua, mungkin juga pemain yang memang belum dikenal gitu ya. Atau ketiga,
pemain yang sudah berpengalaman di Liga Inggris gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kayak Mbappe jelas nggak bakal lah gitu, itu harapan. Dan menurut saya Mbappe itu juga terlalu diva ya, dan pelin-pelan dia, kalau dia mau pergi ke Real Madrid ya harusnya dia sudah pergi ke Real Madrid, nggak pelin-pelan seperti sekarang gitu ya. Jadi menurut saya Mbappe ini terlalu pelin-pelan. Saya nggak suka dengan sikap dia yang seperti itu. Jadi Mbappe udah pasti nggak. Osimhen juga jadi tadi yang saya bilang sudah pasti enggak. Vlahovic juga saya yakin juga sudah pasti enggak. Jadi ya kemungkinannya hanya tinggal kayak Guirassy itu ya, atau nanti pemain yang kita belum pernah dengar gitu kan namanya. Ya Guirassy itu sendiri saya yakin juga banyak fans belum pernah dengar sampai dengan diberitakan oleh Fabrizio Romano kan gitu. Jadi ya kemungkinan saya yakin kalau kita akan membeli striker itu adalah pemain-pemain dengan release clause atau dengan harga di bawah 50 juta. Lalu nama muda, pemain muda yang mungkin kita belum kenal. Atau ketiga tadi ya adalah pemain yang yang mungkin di atas 50 juta tapi adalah pemain yang sudah paten di Liga Inggris. Kedua, menurut saya kita mungkin bukan mencari striker ya. Jadi ada satu kemungkinan lagi adalah kita bukan mencari striker tapi kita mencari defensive midfield ya, pelapis bagi Declan Rice. Kenapa? Karena pelapis dari Declan Rice saat ini kita hanya ada Jorginho yang sudah berumur ya. Kedua, Thomas Partey yang ya cederanya bolak-balik gitu kan ya, jadi langganan BPJS. Yang ketiga juga El Neni yang sudah berusia dan tahun depan akhir musim ini akan pensiun gitu. Jadi pelapis dari Declan Rice untuk defensive midfield ini mungkin akan dicari di musim dingin ini kalau ada kesempatan. Yang pasti kalau kita lihat nama yang muncul kan kalau kita ngomong defensive midfield saat ini adalah Douglas Luiz yang menurut saya nggak akan dilepas juga oleh Emery gitu ya. Jadi dan dia juga baru perpanjang kontrak kan awal musim ini gitu. Jadi awal musim ini atau musim dingin kemarin ya, pokoknya dia baru perpanjang kontrak lah. Jadi menurut saya kecil kemungkinan juga untuk Douglas Luiz untuk pindah ke Arsenal. Tapi ya kita lihat, dan mungkin ini juga salah satu posisi yang dikejar oleh Arteta untuk dicari pelapisnya. Walaupun kalau kita darurat gitu ya, menurut saya ini posisi yang bisa diisi oleh Tomiyasu, lalu juga Zinchenko bisa mengisi posisi itu kalau dalam keadaan darurat gitu. Ya itu aja sih menurut saya kalau kita ngomong dari sisi dari rumor ya, tentang siapa aja yang mungkin dicari oleh Arsenal di jendela transfer gitu ya. Ya ini lebih ke saya jangan terlalu berharap untuk datang nama-nama besar di Januari gitu ya, karena klub-klub asal mereka juga tentu masih mengejar sesuatu sampai dengan akhir musim ini gitu. Jadi ya temper your expectations gitu ya. Harapannya jangan yang terlalu muluk-muluk lah gitu. Jadi itu aja sih dari saya tentang bukan berita lah ya, lebih ke gosip transfer yang ramai dibicarakan untuk nanti Januari ini. Ya itu aja sih dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan terima kasih ya sudah tembus 100 subscriber ya. Saya senang sekali ya. Ini channel sebenarnya juga saya channel iseng-iseng gitu ya, karena untuk cinta saya kepada Arsenal, bukan terlalu harapannya mau blow up atau gimana, cuman ya ini pelampiasan saya untuk hobi saya, fans saya terhadap Arsenal. Ya oke, gitu aja ya dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video kita berikutnya.